Kalau kita bicara soal musikus atau pianis pemula, itu beda banget dengan kalau kita bicara tentang calon musikus yang profesional, di mana mereka udah bertahun-tahun belajar musik ya. Pendekatannya untuk mengajar seorang pemula itu beda banget. Jadi tujuannya bukanlah supaya mereka tuh tekniknya sempurna dan lain sebagainya, tapi sebetulnya adalah untuk memberikan mereka gambaran musik itu seperti apa. Kalau mereka belajar teknik-teknik seperti ini, itu tujuannya apa? Bahwa musik itu bisa membuat mereka bercerita tentang hal-hal yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, menceritakan suasana, menceritakan suasana hati atau suasana di luar gitu. Dan kemudian juga yang paling penting setelah itu semua adalah supaya mereka mencintai musik itu. Mencintai dulu, baru akhirnya mereka nanti belajar secara spesifik teknik-tekniknya, dan kemudian mereka nanti jadi terpicu untuk menjadi seorang musikus profesional. Tapi pada saat itu kita sebenarnya nggak tahu apakah si pemula itu nantinya akan jadi musikus profesional apa enggak. Jadi yang paling penting adalah, yaitu tadi saya bilang, membangkitkan rasa ingin tahu tentang musik itu sendiri, dan kemudian membangkitkan rasa cinta terhadap musik, dan kemudian mengerti bahwa kita semua membutuhkan musik bukan hanya untuk mendengarkan, tapi juga untuk mengekspresikan diri kita. Nah, yang paling penting adalah mereka harus tahu bahwa main instrumen apapun itu, piano, biola, apapun, itu bukan supaya mereka bisa memainkan satu karya musik atau satu lagu, bukan. Tapi adalah apa yang mereka nanti bisa kontribusikan terhadap musik tersebut. Seperti tadi saya contoh, saya main Balonku Ada 5. Kan Balonku Ada 5, ya Anda tahu kan lagunya, Balonku Ada 5. Tapi kemudian saya berikan sesuatu, saya kontribusi sesuatu terhadap musik itu sehingga musik itu menjadi polifonik. Polifonik itu artinya melodinya jadi bertumpuk-tumpuk dan suasananya bisa dibilang suasana yang lebih kompleks, tapi bukan hanya sekedar supaya jadi kompleks, tapi menarik dan membuat orang jadi berpikir dan mendengar secara aktif. Jadi itu, apa yang kita bisa kontribusikan terhadap musik tersebut. Bukannya, oh nanti kita main musik tersebut. Makanya musik itu, terutama musik klasik itu harus berkembang dan nggak bisa statis, karena semua orang itu terinspirasi dan kemudian menginspirasi musik yang dia mainkan tersebut. Oleh sebab itu, buku pelajaran bermain instrumen itu buat saya nggak boleh semata-mata hanya teknik aja. Bagaimana main ini, bagaimana main ini. Saya mau menceritakan pengalaman saya, bagaimana saya menulis buku-buku saya, Alicia's Piano Book yang sekarang 6 jilid. Itu sebenarnya tadinya saya nulis mulai satu-satu. Saya tulis untuk anak saya yang tadinya nggak suka main piano. Tapi bapaknya pengen supaya dia paling nggak belajar musik, belajar piano. Karena saya bisanya ngajar piano ya kan, dan ada piano di rumah. Semua karya itu tuh berdasarkan pengalaman kita. Kita jalan-jalan sore, karena saya tiap sore itu jalan. Sekalian buat olahraga, dan kalau dia lagi di rumah, kita jalan-jalan sekalian kita bisa dapat quality time sambil ngobrol waktu matahari terbenam misalnya. Atau melihat bunga mekar atau layu. Atau lari-lari. Nanti saya main Boisterous Boys di mana kita lihat anak-anak bermain. Kok saya bilang lihat, harusnya mendengar ya. Iya, kita mendengar anak-anak berisik. Boisterous Boys itu artinya anak-anak cowok yang berisik. Jadi itu semua tentang pengalaman dan tentang cerita. Oke. Bukan berdasarkan teori dan bukan berdasarkan pakem-pakem pedagogi. Harus dengan ini, harus dengan ini. Kalau saya bilang sama dia, kamu harus latihan do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Itu dia akan bosen. Dan bukan hanya dia, tapi ribuan anak-anak lainnya akan bosen. Karena mereka nggak tahu, buat apa saya main ini. Oke. Anak itu harus kreatif, bukan harus mahir.
Itu yang untuk pemula ya, saya bilang, bukan untuk calon profesional. Kreatif, imajinatif. Bukan mahir dan bukan buat pamer keterampilan. Benar-benar harus ngerti dulu untuk apa, supaya dia kemudian suka dan kemudian cinta. Kalau dia memang berbakat, baru deh kita harus fokus ke detail, ke segala macam teknik untuk membuat dia menjadi seorang musikus yang sempurna dan yang profesional. Nah, di video ini saya ingin membahas tentang 10 kesalahan umum yang saya lihat yang dilakukan oleh para pemula waktu mereka mulai belajar instrumen mereka. Tentu aja nggak semua pemula melakukan 10 kesalahan ini. Mungkin ada yang udah benar dan kebanyakan sih udah benar, tapi mungkin ada 1 atau 2 yang bisa mengidentifikasi dengan kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan di video ini. Jadi saya sebut 10, saya mulai dari 1 ini urutannya acak aja ya. Jadi yang pertama saya lihat itu baik anak maupun mungkin kadang-kadang orang tuanya ya ingin supaya segera dia tuh bisa main musik yang sulit-sulit, yang sering terlalu sulit untuk kemampuannya. Jadi sepertinya kayak pengen pamer gitu. Nah, itu dampaknya adalah bahwa murid itu jadinya nanti bosan karena untuk main musik yang sulit kalau tekniknya belum sampai ke situ, itu dia akan butuh waktu yang lama untuk belajar latihan main musik itu gitu loh. Biasanya sih untuk satu karya untuk anak kecil gitu ya, kita kasihlah 2-3 minggu untuk bisa memainkan satu karya. Nah itu semakin dia tekniknya berkembang, itu waktu untuk menyiapkan musik itu juga tetap harus gitu loh. Kalau anak itu tahu-tahu udah dikasih musik yang sangat sulit, dia butuh waktu berbulan-bulan bahkan bisa sampai setahun untuk bisa main musik itu. Main nggak tahu sonatanya Beethoven atau konsertonya Rachmaninoff. Nah sekarang bayangin aja, seorang anak disuruh main berbulan-bulan satu lagu aja. Itu kan nanti anaknya jadi bosen. Kita aja nggak bisa dengerin satu lagu, itu hanya dengerin loh. Gimana kalau latihan setiap hari lagu yang itu aja selama berbulan-bulan bahkan hampir setahun. Itu dampaknya akan sangat negatif. Dan memang saya udah lihat dampak negatif ini di mana anak-anak itu jadinya bosen dan akhirnya mereka ya berhenti main piano, berhenti main instrumen. Karena apa? Mereka bisanya main cuma beberapa lagu walaupun itu sulit dan mereka menyiapkannya selama berbulan-bulan. Kalau itu secara disiapkannya secara bertahap, mereka main lagu yang mudah, sedikit lebih sulit selama bertahun-tahun, mereka membangun satu repertuar, satu khasanah musik yang berbagai karakter, berbagai nuansa, dan kemudian mereka bisa main musik-musik yang sulit juga dalam waktu yang singkat. Jadi kalau saya main musik yang kelihatannya sulit, itu saya butuh waktu ya sekitar segitu 2 minggu atau 3 minggu maksimal ya untuk main apa kayak sonata Beethoven, konserto Tchaikovsky gitu. Saya butuhnya waktu segitu. Sama seperti seorang anak memainkan satu lagu dari buku ini 2 atau 3 minggu. Jangan mereka dikasih lagu yang sangat sulit sehingga mereka butuh waktu berbulan-bulan. Itu kesalahan nomor 1 yang saya lihat. Kesalahan nomor 2 itu soal latihan. Saya tahu di Indonesia sekolahnya sibuk banget sehingga sering kali satu hari kelewatan tanpa latihan. Nah, padahal latihan tiap hari itu menjadi fondasi. Artinya kalau hari ini latihan, besok tuh dia akan lebih baik lagi. Besok akan lebih baik lagi. Kalau dia nggak latihan, besok dia lupa. Jadi dia seperti naik tangga terus turun lagi. Nggak latihan berapa hari. Terus kemudian dia latihan lagi mencapai anak tangga yang sama. Terus nggak latihan, turun lagi. Terus latihan balik lagi ke anak tangga yang sama. Jadi tangga itu nggak pernah dia mencapai ke anak tangga yang lebih tinggi. Jadi sebetulnya mendingan anak itu latihan misalnya sedikit lah, 15 menit sehari. Itu lebih baik daripada nggak latihan beberapa hari terus kemudian
dia latihan setengah jam, 1 jam gitu. Karena dia sebetulnya kalau latihan setelah nggak latihan beberapa hari itu apa yang dilakukan adalah dia mengingat apa yang sudah dilatih beberapa hari yang lalu karena itu udah lupa gitu loh. Jadi nggak ada tuh fondasi atau anak tangga untuk menuju ke anak tangga yang berikutnya. Nah, sekarang poin nomor 3 yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kita tuh terlalu sering main tangan kiri dan tangan kanan tuh sama-sama. Padahal banyak sekali detail yang kita harus latih satu tangan aja. Kayak tadi misalnya Boisterous Boys, itu sebenarnya alasan untuk latihan tangan nada. Kalau kita latihan tangan nada doang, itu kan membosankan. Makanya saya bikin musik ini. Jadi sang murid pengen main lagu ini dan mau nggak mau terpaksa mesti latihan tangan nada. Nah, latihannya itu ya mesti tangan kanan sendiri. Terus nanti itu kan semua latihan tangan nada. Tangan kiri memang lebih simple tapi juga harus dilatih tapi nggak segitu banyak seperti di tangan kanan. Yang mesti dilatih adalah tangan kiri di section di bagian tengahnya. Di mana ini adalah, ingat kan tadi? Kenapa mesti dilatih? Padahal ini cuma not-not, akord-akord yang diulang-ulang aja. Karena itu adalah dengan teknik pergelangan tangan. Jadi di mana kita main, bukan jari yang main tapi pergelangan tangan dan ini harus fleksibel dan itu harus dilatih. Jadi kita mesti lihat fokusnya, ini tekniknya pakai apa, tekniknya pakai apa, tapi kita mesti benar-benar tujuannya kita mesti jelas. Supaya ini jelas, crispy, renyah gitu ya bunyinya, dan itu harus pakai pergelangan tangan. Ya, jadi di sini tangan kirinya harus dilatih dan kemudian bagian A yang berikutnya ya tangan kanan lagi, karena ini adalah tangan nada lagi, ya. Jadi itu poin nomor 3. Nah, sekarang poin nomor 4 masih ada hubungannya, yaitu kita seringkali begitu mulai latihan kita nggak lihat dulu, menganalisa dulu musiknya itu seperti apa, tapi kita langsung aja mulai, duduk gini, terus mulai. Enggak, jangan gitu. Kita analisa mana yang sulit nih di sini. Misalnya, bagian tengah kita pergelangan tangannya masih kurang fleksibel. Ya udah latihan itu dulu. Ya, atau bagian mananya lah yang kita kurang sreg gitu ya. Ya kita latih aja yang itu dulu. Soalnya kalau kita mulai dari permulaan lagi, nantinya lagu ini yang bagus cuma permulaannya doang. Bagian akhirnya kita nggak kepegang karena ya seringkali kita latihan bagian permulaannya terus waktunya udah habis atau kita udah capek. Jadi banyak hal di bagian akhirnya justru nggak kepegang. Akhirnya kita kedengeran, oh mulainya bagus, tambah lama kok tambah gitu ya. Gitu loh maksud saya. Oke, jadi duduk, analisa dulu ini mana yang mau saya latih. Jangan langsung mulai depannya. Oke. Poin ke-5, soal tempo. Kita selalu lihat bahwa, oh kalau ini temponya cepet nih enak nih, ya kan? Padahal kita harus latihan lambat-lambat, terutama nih.
bahkan lebih lambat lagi. Ya, supaya detailnya bagus dan nanti bisa sempurna. Kalau kita mainnya cepet terus, itu kadang-kadang kita bisa mainnya terus ya nggak sampai segitu, tapi kita jadi kehilangan detailnya dan itu penonton jadi penonton justru lebih dengar ya hal-hal seperti misalnya gitu. Itu harus benar-benar rapih tiap not. Setiap not, dan itu harus dilatih dengan lambat-lambat. Oke, terutama juga bagian akhirnya. Itu harus lambat. Nggak bisa kita langsung cepet. Nggak bisa. Harus lambat dan harus rata, harus rapi. Oke? Nah, tadi kan ngomongin soal tangan nada, soal teknik pergelangan tangan dan sebagainya. Jadi ini kesalahan umum yang nomor 6. Bahwa kita tuh sering cuma belajar teknik doang. Dulu tuh ada buku namanya Hanon, di mana buku itu cuma benar-benar exercise nomor 1, latihan nomor 1, latihan nomor 2. Yang nomor 1 itu adalah terus nanti jempolnya mesti ditahan, jadi gitu. Iya tentu aja banyak yang jadi bosen ya. Dan itu terus terang udah membunuh karir saya kira ribuan pianis zaman saya, apalagi zaman sekarang. Di mana pianis-pianis muda selalu berpikir ini tujuannya untuk apa gitu loh. Kalau ini Boisterous Boys, ini jelas. Kita tujuannya adalah untuk latihan tangan nada. Ini kan tadi. Dan kemudian kita mesti bercerita. Artinya itu harus ceria, harus ya judulnya berisik ya. Tapi berisik itu sebenarnya lebih berisik ke cerianya gitu loh. Terus hal seperti ini kita nggak perlu latihan satu latihan misalnya gitu. Kita bisa latihan ini aja. Terus ada sesuatu yang bikin ini jadi nggak bosen, yaitu terus nanti ada di buku lainnya di mana latihan ini adalah di bagian tangan kanannya. Misalnya misalnya itu dari ampar-ampar pisang. Ya, nah itu teknik pergelangan tangan itu penting memang dari permulaan karena banyak sekali karya musik klasik, sonatanya Beethoven misalnya, saya bisa contohin Waldstein Sonata ya. Waldstein Sonata itu dimulai dengan akord seperti itu tapi cepat banget misalnya seperti ini. Dan ini tekniknya mesti benar, pergelangan tangan. Jadi sejak awal, walaupun ini kelihatannya simple, cuma begini, tapi ini teknik mesti benar. Dan untuk main teknik secara benar, ya ambillah dari satu lagu apa dengan teknik yang spesifik seperti ini, supaya kita nggak bosen. Itu kan tangan kanannya kan very simple, sangat mudah. Oke, itu. Nah, itu tadi kesalahan umum nomor 6. Kesalahan nomor 7 sangat berhubungan dengan ini, yaitu kebalikannya. Kita main piano, kita main musik, tapi kita tidak tahu apa yang ada di belakangnya. Memang nggak semua musik itu bercerita. Kadang-kadang ceritanya tuh abstrak ya. Kalau ini nggak abstrak karena kita membayangkan anak-anak yang berlari-lari, berisik, dan lari-larinya itu kan digambarkan dengan ini kan. Dan seterusnya. Terus ini lompat-lompat. Jadi kita harus selalu mikir, oh ada tujuannya. Jadi musik ini nggak sekedar cuma
tangan nada atau sekedar cuma akord berulang-ulang atau dan lain sebagainya. Harus selalu tahu apa yang ada di belakangnya karena musik itu harus selalu komunikatif. Kadang-kadang justru apa yang kita ceritakan itu nggak bisa diceritakan dengan kata-kata. Makanya kita bikin musik karena musik itu jauh melebihi kata-kata ekspresinya. Musik bisa mengekspresikan hal-hal yang kata-kata tuh nggak cukup lagi. Misalnya kesedihan. Sedihnya seperti apa? Itu kita bisa ekspresikan lewat musik. Yang oleh kata-kata kita cuma ya sedih aja gitu loh. Sulit untuk diekspresikan dengan kata-kata. Dan banyak orang yang memang lebih sulit mengekspresikan dengan kata-kata ya. Dan lebih mudah mengekspresikannya dengan musik. Gitu. Kalau musik untuk pemula biasanya memang menceritakan sesuatu yang lebih konkret seperti ini. Dan memang tujuannya saya bikin musik ini waktu itu untuk anak saya yang memang masih kecil, muda lah jangan kecil. Untuk menggambarkan nih loh kalau misalnya anak-anak lagi lari-lari di situ atau ada anjing kecil pudel gitu yang lagi lari-lari gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi itu konkret dan gak abstrak. Tapi untuk bisa menceritakan hal-hal yang abstrak, kita harus mulai dengan hal-hal yang konkret untuk mengerti korelasinya apa, hubungannya antara musik dan kehidupan yang nyata. Nah, untuk poin kesalahan umum nomor 8 ini, saya jangan diketawain dulu, tapi dengerin dulu. Oke? Soalnya ini kelihatannya rada aneh. Jadi biasanya, bukan biasanya, kesalahan umumnya adalah bahwa kita mengontrol pedal ini nih, yang di bawah ini, kita kontrol dengan kaki. No, bukan. Pedal ini kita kontrol dengan telinga. Oke? Kok telinga? Apa saya mesti masuk-masuk ke bawah situ? No. Sekarang saya mainin dulu karya saya ini namanya Walking at Sunset. Berjalan-jalan di waktu matahari terbenam. Dan sekarang Anda bisa dengarkan, nanti saya jelaskan lebih lanjut setelah ini.
Nah, Anda kerasakan itu seperti kita jalan-jalan, karena ritmenya juga andante, yang bahasa Itali yang artinya jalan. Jadi dan kalau jalan-jalan waktu matahari terbenam nggak cepet-cepet dong, artinya nggak bakal, tapi juga nggak terlalu lambat banget. Kalau ini udah mau tidur nih, ya kan? Jadi temponya kita bisa lihat dari gambarannya. Kira-kira gimana kalau kita jalan-jalan menikmati matahari terbenam di suatu tempat yang indah. Temponya kita komponis tuh nggak bisa bilang, oh ini harus segini. Nggak gitu. Tapi saya nggak mau ngomong soal tempo dulu, saya ngomong soal pedal dulu. Bahwa pedal itu kita kontrol dengan mendengar harmoninya. Karena kadang-kadang ada harmoni di mana misalnya di sini nih. Itu kan, kalau kita mikir, oh ini pedalnya kita harus kontrol tiap berapa ketukan kita angkat, kita ganti. Bakal terjadi seperti itu. Kedengeran kan? Ini loh, gitu. Jadi itu kita kontrol gimana supaya harmoninya itu selalu bersih. Karena memang kita mencari harmoni yang bisa disatukan. Karena pedal itu tujuannya untuk menyatukan not-not yang ada di piano kan. Kayak misalnya kalau hal-hal seperti ini, kalau nggak pakai pedal, kalau pakai pedal bisa. Nah, itu efek pedal. Dan itu kita kontrol dengan telinga. Oke? Jadi bukan dengan kaki. Kaki hanyalah alat. Tapi telinga yang mengontrol gimana kita bisa bikin. Terus nanti ada melodi. Oke? Jadi itu. Pedal dikontrol dengan telinga, bukan dengan kaki. Poin nomor 9. Jadi sebentar lagi kelar nih. Dan tadi udah saya sebut sedikit, yaitu tentang tempo. Nggak ada tempo yang pas banget. Tempo itu nggak ada benar, nggak ada salah. Sama seperti di semua di bidang seni nggak ada yang salah. Kalau kita menggambar langit, langit nggak harus selalu biru. Kalau mendung bisa warnanya abu-abu. Kalau matahari terbenam bisa sampai merah, sampai ungu, dan sebagainya. Daun nggak selamanya hijau. Jadi kalau guru Anda bilang, salah, daunnya kok warnanya merah. Bilangin gurunya, enggak, daun itu bisa aja merah. Karena ada daun-daun yang merah, daun juga bisa kuning, gitu loh. Dan saya sih mikir tempo itu memang sangat relatif ya. Karakter itu dibentuk bukan oleh tempo, tapi oleh konsep yang ada di kepala kita. Kayak tadi, Boisterous Boys, lagu pertama tadi. Kan ceritanya tentang anak-anak yang berisik. Kita bisa aja mikir mereka tuh nakal, jadi tapi bisa juga mereka cuma berisik doang, main-main. Jadi ya kan, berisik tapi santai aja, gitu. Dinamik juga, ada yang sangat keras, ada yang cukup keras, ada yang biasa aja. Itu juga bisa, misalnya, itu berisik dan marah-marah. Tapi itu anak-anaknya, apa ya, seperti saya bilang, musik tuh nggak selalu bisa diceritakan dengan kata-kata. Tapi kan ini lebih lucu, lebih imut gitu. Beda dengan itu anaknya berisik dan udah mulai berantem. Oke? Jadi soal salah dan benar. Tempo itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang paling penting kita harus bisa menuangkan konsep yang ada di pikiran kita. Musik itu mau mengekspresikan apa, dan itu yang harus menentukan temponya seperti apa, dinamiknya, keras lembutnya seperti apa. Oke? Dan poin nomor 10, saudara-saudara, yaitu poin yang terakhir, kesalahan umum dari kita. Yaitu, kalau kita main aja. Tapi di dalam diri kita tuh selalu ada kayak, apa ya, denyut. Kan kita punya jantung nih.
Dan denyut itu kadang-kadang suka melambat, suka cepat. Karena kita bukan metronom, kita bukan mesin. Tapi kita harus selalu ada denyutan di dalam diri kita sehingga musik itu juga berdenyut bersama kita. Dan ini kedengeran terutama kalau ada hal yang namanya sinkop. Sinkop itu artinya ada beat tapi nggak ada notnya. Jadi ada ketukan tapi nggak ada notnya. Saya contohin sedikit aja dari musik saya yang namanya urip iku urup. Itu bahasa Jawa yang artinya hidup itu menyala. Artinya hidup itu harus menginspirasi orang lain. Itu filsafat Jawa kuno karena kebetulan saya orang Jawa. Jadi saya menerapkan filsafat ini ya di musik ini. Nah, musik ini adalah bunyinya seperti ini mulanya. Oke, kalau kita nggak ngitung 1, 2, 3, 4, ada kemungkinan akan bunyinya kedengaran nggak bedanya? Yaitu bahwa kita 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ada ketukan tapi nggak ada not. Dan itu bikin musiknya tuh jadi tenang, berjalan, mengalir, tapi nggak buru-buru. Karena ada denyutan di dalam diri kita. 1, 2, 3, 3. Dengar nggak bahwa sebelum ini lambat. Dan dengerin juga selama ini kirinya tetap tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat. Jadi saya kerasin kirinya ya biar denger. Oke, nah itu tercipta karena kita terus menghitung dalam diri kita. Nggak cuma main terus kita lupa deh, kita nggak perlu ngitung. No, kita tetap harus ngitung. Dan sebenarnya ada hubungannya juga ini yang saya mau ngomong dengan yang tadi saya ngomong soal pedal. Di sini pedalnya tuh memang supaya tujuannya untuk mencampur semua harmoni-harmoni yang sebenarnya pentatonik dari Jawa ini, yaitu kalau kita aplikasikan konsep pedal ini ke musik barat, di mana ini adalah disonan, jadi ngeblur gitu, jadi nggak jelas. Ya ini salah. Tapi ini konsep pentatonik Jawa, di mana memang bunyinya adalah oke. Jadi memang pedal harus dikontrol dengan telinga, di mana kita harus bikin ini menjadi satu suasana. Dan seterusnya. Jadi memang ada 10 kesalahan umum, tapi semuanya saling berhubungan. Oke? Itu aja dari saya, Ananda Sukarlan. Terima kasih dan terus latihan, tapi jangan work hard, tapi work smart. Ya work hard juga sih harus kerja keras, tapi juga harus kerja dengan
kritis, analitis, dan kreatif, dan imajinatif. Terima kasih.